Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Barat yang berbahagia. Salam dalam kebajikan, Wei Tetung Tien. Mimbar agama Konghucu hari ini temanya adalah makna Hari Qingming. Nah, umat Konghucu dan orang-orang Tionghoa mengetahui dengan pasti bahwa tanggal 5 April setiap tahunnya adalah Hari Qingming, atau hari di mana umat mengadakan sembahyang di makam orang tua atau leluhur masing-masing. Mungkin ada sebagian besar umat yang belum mengetahui mengapa jatuhnya pada tanggal dan bulan Masehi, bukannya tanggal dan bulan Imlek. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah menjelaskan tentang sistem kalender Imlek, bahwa perhitungannya menggunakan dua sistem, yaitu lunar dan solar. Lunar itu adalah perhitungannya berdasarkan bulan mengelilingi bumi, dan solar perhitungannya adalah berdasarkan bumi mengelilingi matahari. Dan kombinasi kedua sistem itu disebut lunsolar. Maka hari Qingming jatuh pada tanggal dan bulan Masehi, bukan Imlek. Makna hari Qingming, kalau kita ambil asal katanya adalah bahwa Qing itu dapat diartikan jernih, bersih. Sedangkan Ming dapat diartikan terang atau jelas. Nah, maka Qingming dalam hubungannya dengan alam, yaitu keadaannya jernih, bersih, terang berawan, karena masih masuk dalam suasana musim semi. Nah, oleh karena itu sangat baik dan cocok untuk dipergunakan sembahyang sebagai wujud bakti anak kepada orang tua dan leluhur. Nah, makna dari sembahyang Qingming adalah merupakan suatu wujud bakti anak kepada orang tua atau leluhur. Maka dalam salah satu ayat dalam Sabda Suci bab 2 pasal 5 ayat 3 dikatakan, pada saat hidup layanilah sesuai dengan kesusilaan. Pada saat hidup layanilah sesuai dengan kesusilaan. Nah, orang tua kita pada saat beliau hidup, kita harus melayani dengan kesusilaan. Ketika meninggal dunia, makamkanlah dengan kesusilaan. Dan sembahyangilah sesuai dengan kesusilaan. Jadi dalam ayat ini sangat bagus sekali. Ada suatu petunjuk bahwa pada saat hidup layanilah sesuai dengan kesusilaan. Layanilah orang tua kita sesuai dengan kesusilaan. Ketika meninggal dunia, makamkanlah sesuai dengan kesusilaan. Dan sembahyangilah sesuai dengan kesusilaan. Nah, sebagai umat Konghucu, kita dianjurkan memprioritaskan berbakti, terutama kepada orang tua kita. Nah, karena apa? Karena berbakti kepada orang tua dan leluhur itu secara otomatis ya berbakti kepada Sang Pencipta atau Tian. Sangat salah misalnya apabila buah, ya, daun dan pohon lupa pada akarnya. Sangat salah. Demikian juga kita manusia sangat berdosa apabila kita lupa dengan orang tua kita dan leluhur kita. Maka dalam ajaran agama Konghucu, berbakti adalah nomor satu. Karena berbakti kepada orang tua dan leluhur, otomatis berbakti kepada Tian atau Tuhan. Untuk memperlengkap tentang makna Qingming, saya akan mengutip salah satu ayat di dalam Liki, pasal bab 22, Kitong, subjudulnya Sempurnanya Persembahyangan. Melakukan sembahyang kepada leluhur bermaksud melanjutkan
perawatan dan melestarikan laku bakti. Ayat ini mengatakan bahwa melakukan sembahyang kepada leluhur bermaksud melanjutkan perawatan dan melestarikan laku bakti. Yang berbakti itu memberi perawatan. Yang berbakti itu memberi perawatan. Dilaksanakan patuh takwah di dalam jalan suci atau suntau. Tidak melawan tata jalinan hubungan atau kemanusiaan. Demikianlah yang dinamai memberikan perawatan. Maka seorang putra berbakti di dalam mengabdi orang tua. Ada 3 jalan suci atau santau. Pada waktu hidupnya diberi perawatan. Pada waktu orang tua kita hidup diberi perawatan. Ketika orang tua itu meninggal dunia, dilakukan perkabungan. Dan setelah digenapkan perkabungan, diselenggarakan sembahyang untuk memperingatinya. Di dalam melakukan perawatan, lihatlah apakah ada kepatuhan. Di dalam melakukan perkabungan, lihatlah apa ada rasa sedih. Dan di dalam melakukan sembahyang, lihatlah apakah ada rasa hormat dan sesuai dengan waktunya. Nah, ini penting sekali. Mungkin saya ulangi supaya kita bisa ingat. Pada waktu hidupnya diberi perawatan. Ketika orang tua itu meninggal dunia, dilakukan perkabungan. Dan setelah digenapkan perkabungan, diselenggarakan sembahyang untuk memperingatinya. Di dalam melakukan perawatan, lihatlah apakah ada kepatuhan. Ketika kita merawat orang tua, apakah kita banyak patuh kepada orang tua. Nah, di dalam melakukan perkabungan, lihatlah apa ada rasa sedih. Nah, kalau misalnya orang berkabung, rasa sedihnya itu penting. Kalau misalnya masih senyum, masih ketawa, itu bukan namanya perkabungan. Dan di dalam melakukan sembahyang, ketika kita sembahyang, lihatlah apakah ada rasa hormat dan sesuai dengan waktunya. Nah, ketika kita melakukan sembahyang di makam, sangat diperlukan ada rasa hormat dan waktunya juga sesuai dengan ketentuan. Ya, misalnya seperti sembahyang Qingming, ini jatuhnya adalah pada tanggal 5 April 2015 untuk tahun ini. Nah, makanya itu ada waktunya, sudah ditentukan. Di dalam kitab Liki juga disebutkan tentang makna sembahyang. Bunyinya sebagai berikut. Di dalam Liki tentang makna sembahyang, bunyinya adalah, Caiwo berkata, saya sudah mendengar kui atau nyawa dan sen atau roh, tetapi belum mengerti apa yang dimaksudkan dengan sebutan itu. Maksudnya sebutan kui dan sen itu. Nabi bersabda, ki atau semangat, itulah wujud berkembangnya daripada sen. Po atau badan kita. Po atau badan, itulah wujud berkabungnya daripada kui. Berpadu harmonisnya kui dan sen, itulah tujuan tertinggi ajaran agama. Nah, semua yang dilahirkan pasti mengalami kematian. Yang mengalami kematian pasti pulang kepada tanah. Inilah yang berkaitan dengan kui. Tulang dan daging melapuk di bawah, yang bersifat yin atau negatif. Itu raib menjadi tanah di padang belantara. Tetapi ki atau semangat berkembang memancar ke atas, cerah gemilang, diiringi asap dan bau dupa yang bersemerbak mengharum. Inilah sari daripada beratus jat, perwujudan daripada sen. Nah, penjelasan ayat ini menunjukkan bahwa manusia mempunyai nyawa dan roh. Manusia mempunyai nyawa dan roh. Dalam roh itu ada yang namanya semangat atau ki. Dalam roh ada yang namanya semangat atau ki. Dan dalam nyawa itu ada yang namanya badan atau jasad. Dalam nyawa ada namanya badan atau jasad. Setelah meninggal dunia, badan atau jasadnya kembali kepada tanah. Dan inilah yang berkaitan dengan nyawa. Dan sifatnya adalah yin. Nah, semangat
atau ki. Ki ini akan naik ke atas kembali kepada ken. Ken itu apa? Ken itu pencipta. Semangat atau ki akan naik ke atas kembali kepada ken atau pencipta. Sedangkan jasad atau po berpulang kepada kun. Kun itu bumi. Makanya manusia setelah meninggal jasadnya dikebumikan di bumi. Sedangkan ki-nya, semangatnya, rohnya akan kembali kepada ken atau pencipta. Nah, inilah penjelasan dari ayat ini tentang makna sembahyang. Kalau bagian sukma dalam bahasa Mandarin disebut ling, dan arwa atau hun, bila telah sempurna maka akan menjadi senming atau roh suci. Bagian sukma atau ling dan arwa atau hun, bila telah sempurna maka akan menjadi senming atau roh suci. Apabila belum sempurna maka akan menjadi tanggung jawab para keturunannya untuk menyempurnakannya. Nah, makanya ada yang namanya sembahyang di makam atau qingming. Nah, oleh karena itu qingming ini adalah salah satu cara untuk menyempurnakan amal dan kebajikan orang tua kita masing-masing atau leluhur kita. Saya ulangi karena hal ini penting. Mengenai penjelasan ayat ini menunjukkan bahwa manusia mempunyai nyawa atau roh. Dalam roh itu ada yang namanya semangat atau ki. Di dalam nyawa itu ada yang namanya juga jasad atau badan. Setelah meninggal dunia, badan atau jasad kembali kepada tanah. Dan inilah yang berkaitan dengan nyawa, sifatnya yin. Dan semangat atau ki akan naik ke atas kembali kepada ken atau pencipta. Sedangkan jasad atau po akan berpulang kepada kun atau bumi. Nah, bagian sukma atau ling dan arwa atau hun bila telah sempurna maka akan menjadi senming atau roh suci. Apabila belum sempurna, nah tugas anak cucu keturunannya untuk menyempurnakannya. Bagaimana cara menyempurnakannya? Ya kan? Nah, makanya ada sembahyang qingming ya untuk menyempurnakan amal dan kebajikan orang tua atau leluhur. Berarti anak cucunya harus banyak berbuat baik, banyak berdoa ya supaya orang tuanya atau leluhurnya dapat tempat yang layak ya di alam yang lain sana. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui bagaimana cara sebaiknya ketika kita sembahyang di makam. Ya. Cara yang sebaiknya kita sembahyang di pemakaman. Nah, pada saat kita sembahyang qingming di makam orang tua atau leluhur, memang ada tata cara yang perlu diketahui oleh kita bersama. Umumnya sebelum berangkat ke makam, segala sesuatu harus dipersiapkan dari rumah. Nah, misalnya peralatan sembahyang berupa hio atau dupa, lilin merah, mengci atau uang kertas alam baka, sanseng, 3 jenis makhluk hidup, kue-kue, air teh, arak, nasi putih dan lain-lainnya. Nah, khusus mengenai sanseng, maknanya sangat dalam sekali. Sanseng itu ada 3 macam hewan, ya, biasanya berupa ayam atau itik, terus babi, terus ikan atau songtong. Nah, ayam atau itik itu punya sayap, melambangkan udara atau oksigen. 3 jenis hewan ya. Ayam atau itik punya sayap melambangkan udara atau oksigen. Itu salah satu sumber hidup manusia. Yang kedua, babi. Babi itu melambangkan daratan. Nah, begitu juga manusia atau makhluk hidup yang lainnya harus ada daratan baru bisa hidup. Yang ketiga adalah ikan atau sotong. Itu melambangkan air. Nah, segala makhluk hidup kalau tidak ada air tidak bisa hidup. Nah, maka 3 sumber kehidupan ini sangat penting.
Nah, kita mengadakan sembahyang Qingming di makam, 3 jenis hewan ini sangat penting sekali, harus lengkap. Nah, kalau manusia kekurangan salah satu unsur saja, maka manusia tidak akan hidup. Oleh karena itu, ketika kita sembahyang di makam, ketika unsur ini tidak boleh tidak ada. Ini semua merupakan simbol dari suatu upacara sembahyang Qingming. Nah, dalam upacara sembahyang Qingming, ketika semua keluarga telah berkumpul, itu diawali dengan berdoa di depan Tutikung atau malaikat bumi. Nah, setelah itu baru di hadapan makam mendoakan orang tua dan leluhur agar dapat tempat yang layak di alam baka sesuai dengan amal dan perbuatannya di dunia. Dan bagi anak cucu yang mempunyai kewajiban, anak cucunya mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan perbuatan yang belum sempurna, dan perbuatan orang tua kita atau leluhur kita yang belum sempurna, yakni dengan amal dan kebajikan dari kita sebagai keturunannya. Nah, ketika kita berdoa dalam kitab suci Sesu telah memberikan petunjuk. Kita berdoa juga diberikan petunjuk gimana berdoa yang baik. Itu berdoa di makamnya. Dalam Sabda Suci bab 3 pasal 12 berbunyi, pada waktu sembahyang kepada leluhur, hayatilah akan kehadirannya. Hayatilah akan kehadirannya. Dan waktu sembahyang kepada Tuhan yang Maha Roh, hayatilah pula akan kehadirannya. Saya ulangi, pada waktu sembahyang kepada leluhur, hayatilah akan kehadirannya. Dan pada waktu sembahyang kepada Tuhan yang Maha Roh, hayatilah pula akan kehadirannya. Hari ini mengajarkan kepada kita tentang bersikap khusyuk dalam berdoa, dengan penghayatan dan konsentrasi penuh, agar doa yang kita panjatkan itu dapat sampai kepada yang kita tuju. Nah, berikutnya, Anda kata misalnya ada pertanyaan, ketika sembahyang Qingming di pemakaman, apakah perlengkapan sembahyang dan sesajinya harus lengkap dan komplit? Misalnya ada pertanyaan seperti itu, apakah perlengkapannya harus lengkap dan komplit? Nah, mengenai perlengkapan sembahyang sudah ada petunjuk dalam Sesu atau kitab suci dalam agama Konghucu. Itu terdapat di dalam Sabda Suci bab 3 pasal 4 ayat 3. Bunyinya sebagai berikut. Di dalam upacara daripada mewah menyolok lebih baik sederhana. Di dalam upacara duka daripada meributkan perlengkapan upacara, lebih baik ada rasa sedih yang benar. Saya ulangi. Di dalam upacara daripada mewah menyolok, lebih baik sederhana. Di dalam upacara duka daripada meributkan perlengkapan upacara, lebih baik ada rasa sedih yang benar. Nah, sesuai yang disabdakan oleh Nabi Kungse, ya, bahwa kesederhanaan adalah yang paling diutamakan, dan rasa sedih yang benar lebih diprioritaskan daripada perlengkapan dan kemewahan. Nah, kalau kita tarik kesimpulan dari ayat ini, bahwa dapat diartikan bahwa berbuatlah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Apabila keadaan ekonomi kita mendukung, ya berbuatlah sesuai dengan kemampuan yang ada. Akan tetapi kalau ekonomi kita kurang mendukung, ya maka perlu disesuaikan dengan saku kita masing-masing. Nah, demikianlah supaya bisa mengadaptasikan keadaan. Maka Nabi Konghucu mengajarkan kesederhanaan. Berikutnya, dalam setahun ada 1 kali sembahyang di makam. 1 kali sembahyang di makam. Akan tetapi khusus di Kalimantan Barat dan mungkin juga di provinsi lain, pada bulan 7 tanggal 15 Imlek
atau biasa disebut Yulan Senghui, ya, atau sembayang rebut atau Ciangku, sebutan Ciangku, bahasa Teochew-nya Ciokong, itu jatuh pada Imlek ya, bulan 7 tanggal 15 Imlek. Nah, sebetulnya itu bisa sembahyang di kubu, di makam, bisa juga tidak. Nah, sembahyang pada bulan 7 tanggal 15 dapat dilakukan di mana saja, misalnya di depan kelenteng boleh, di kelenteng ya. Di depan rumah masing-masing boleh, ya kan? Di makam leluhur juga boleh. Nah, tujuan dari sembahyang leluhur ini adalah untuk mendoakan arwah-arwah umum. Nah, misalnya di atas kita, keturunan yang ke-5, 6, 7 dan seterusnya di atas kita, nah itu nggak ada yang sembayangi, makanya itu dikategorikan arwah umum. Nah, pada bulan 7 tanggal 15 Imlek, nah sembayang untuk arwah-arwah umum. Ya. Nah, untuk di Kalimantan Barat biasanya juga orang-orang Tionghoa atau umat Konghucu juga sekalian sembayang di kuburan. Qingming sudah merupakan suatu tradisi ya, sudah merupakan suatu tradisi yang turun-menurun dari masyarakat Tionghoa. Dan khusus umat Konghucu, ritual ini merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Kewajiban. Nah, umat harus mengetahui bahwa manfaat budaya ini sangat luar biasa sekali. Manfaat sembahyang di makam sangat luar biasa, terutama pada zaman sekarang. Nah, manfaatnya apa aja? Di antaranya, satu, merupakan wujud dari laku bakti anak kepada orang tua dan leluhur. Merupakan wujud dari laku bakti anak kepada orang tua dan leluhur. Kita sering mendengar pepatah mengatakan bahwa kasih ibu atau orang tua itu sepanjang masa, ya. Kasih orang tua kita sepanjang masa, nggak ada batas waktunya. Walaupun misalnya orang tua udah umur 90, anaknya umur 60, tetap luar biasa kasih orang tuanya kepada anak yang sudah 60, umur 60. Nah, dan kasih anak itu sepanjang galah, pendek. Ini kan zaman sekarang bukan sepanjang galah lagi, malahan sejengkal, kata orang berkelakar, cuma sejengkal aja kasih anak kepada orang tua. Nah, itu nggak boleh, sangat berdosa. Nah, umat Konghucu meyakini bahwa melalui laku bakti seorang anak kepada orang tua atau leluhur, hidupnya akan semakin lama semakin baik dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Saya ulangi kalimat seperti ini. Umat Konghucu meyakini bahwa melalui laku bakti seorang anak kepada orang tua dan leluhur, hidupnya akan semakin lama semakin baik dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Manfaat nomor 2 adalah momen berkumpul bersama dalam suatu keluarga besar. Umumnya setelah dewasa dan berkeluarga, masing-masing mencari penghidupannya. Ya, hidup terpisah di antara kakak dan adik, ada yang di pulau A, pulau B, ada malahan di luar negeri. Ya kan? Nah, kapan berkumpul? Nah, kemungkinan ketika orang tua masih hidup, waktu ulang tahun, itu semuanya berkumpul. Tetapi ketika orang tua sudah meninggal dunia, kapan berkumpul? Nah, waktu yang paling tepat, momen yang paling tepat adalah hari Qingming. Ada yang dari luar negeri pulang, ada dari Jakarta, Bandung, Batam, mana-mana pulang ke Kalimantan Barat atau Pontianak. Nah, disitulah momen-momen penting untuk berkumpul dalam keluarga besar. Yang manfaat yang ketiga adalah wahana membangun kesejahteraan yang semakin baik. Wahana membangun kesejahteraan yang semakin baik. Nah,
keluarga besar, ada kakak, ada adik, ada ipar, ada paman, ada bibi, semuanya berkumpul ketika hari Qingming. Nah, tentunya banyak hal yang menjadi topik pembicaraan, topik diskusi ya dalam keluarga besar. Nah, dari situlah peluang-peluang usaha, peluang-peluang bisnis ya saling membantu ya di antara satu famili besar. Nah, ini adalah akan mewujudkan cita-cita bersama dalam mensejahterakan sesama keluarga besar. Ini adalah salah satu manfaat dari hari Qingming itu. Nah, sebagai penutup dalam mimbar agama Konghucu ini, saya akan mengutip salah satu ayat dalam kitab Bakti yang berbunyi. Dalam kitab Bakti berbunyi, sesungguhnya laku bakti itu adalah pokok kebajikan daripada ajaran agama. Sesungguhnya laku bakti itu adalah pokok kebajikan daripada ajaran agama. Tubuh, anggota badan, rambut, kulit diterima dari ayah bunda. Maka jangan sampai membiarkannya rusak dan luka. Itulah namanya permulaan laku bakti. Sedangkan akhir dari laku bakti adalah menegakkan diri, hidup menempuh jalan suci atau tao, meninggalkan nama baik sehingga dapat memuliakan ayah bunda. Nah, Qingming ini adalah suatu wujud bakti anak kepada orang tua dan leluhur. Maka sangat penting bagi umat Konghucu dan orang-orang Tionghoa yang mempunyai tradisi turun-temurun ini untuk selalu ingat bahwa tanggal 5 April itu kita semuanya pulang ke tempat masing-masing untuk mengadakan sembahyang di makam. Demikian mimbar agama Konghucu kali ini. Salam dalam kebajikan, Wei Te Tung Tian.